Halo, selamat datang di Bicara Bandar season kedua, episode yang kedua. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas mengenai kejadian di saham-saham farmasi di mana para investor retail menjadi korban pranknya Bandar, di mana ketika investor retail merasa harga saham farmasi wajib dinaikkan oleh Bandar di hari vaksin tanggal 13 Januari lalu, harga sahamnya malah di ARB-in sama Bandar. Dan hal tersebut membuat banyak sekali investor retail merasa dirugikan, nyangkut, dan kalau Anda ikut sosial media banyak yang curhat, nyangkut parah, ngutang untuk beli saham farmasi dan sekarang dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit. Jadi untuk podcast kali ini saya akan mencoba membahas mengenai apa saham-saham tersebut, apa yang sedang dilakukan Bandarnya sekarang, bagaimana kebiasaan Bandar saham-saham tersebut, kenapa mereka ngeprank farmasi begitu teganya meng-ARB-kan sampai tiga hari berturut-turut sahamnya dibuat sampai auto reject bawah, membuat retail nggak bisa cut loss, dan tentunya pembelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari kasus ini supaya kedepannya kita nggak kena prank lagi oleh bandar farmasi atau bandar-bandar yang lainnya. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung saja. Jadi seperti dibahas tadi, fokus kita kali ini adalah membahas ya jeritan hati netizen yang kena prank di saham farmasi. Ini salah satu headline tanggal 13 Januari lalu sore-sore. Ini hari yang sama ketika program vaksinasi COVID-19 dimulai, di mana Pak Jokowi dan Raffi Ahmad pagi-paginya live divaksin untuk yang pertama kalinya, dan saham-saham farmasi yang diharapkan retail bakal kembali digoreng Bandar pada hari tersebut malah dibuat auto reject bawah, dan besoknya dibuat auto reject bawah lagi, besoknya hari Jumatnya pun dibuat auto reject bawah lagi, kompak semuanya dibuat auto reject bawah. Saham-saham yang dikendalikan oleh kumpulan bandar farmasi ini. Seperti itu. Jadi tentunya ini peristiwa yang merugikan terutama para investor newbie yang belum kenal. Tapi di sini ada dan dalam kondisi kayak gini lucu, ini headline-nya disebut jeritan hati kena prank saham farmasi. Padahal tentunya bagi Anda, mungkin bagi yang newbie nggak aneh, belum cukup kritis untuk ini kenapa saham farmasi bisa ngeprank. Karena prank itu adalah istilah yang dilakukan, prank itu adalah aksi yang dilakukan dari manusia ke manusia. Sementara saham itu bukan manusia, saham itu bukan makhluk hidup, saham nggak akan pernah bisa ngeprank Anda. Ada juga orang yang nggak paham bilang diprank sama pasar. Pasar juga bukan manusia, Anda nggak mungkin bisa diprank sama pasar Tanah Abang. Anda bisa di-prank di pasar Tanah Abang, bisa. Sama kayak Anda bisa di-prank di bursa saham. Tapi yang nge-pranknya tukang jual, mungkin tukang jualannya. Mungkin bandar di Tanah Abang. Mungkin preman di Tanah Abang. Mungkin copet di Tanah Abang. Itu yang bisa nge-prank Anda. Bukan Tanah Abang yang bisa nge-prank Anda. Jadi ini memang headline yang kurang tepat yang menunjukkan rendahnya tingkat edukasi tentang pergerakan harga saham di bursa kita. Yang bisa ngeprank CNBC yang tentunya lebih di depan dalam pemberitaan tadi, apa ya? Kalau menurut pandangan saya lebih di depan, ini headline-nya lebih bagus, kena prank bandar, vaksinasi mulai, farmasi mulai drop. Saham farmasi malah drop. Jadi ketika vaksinasi dimulai, saham farmasi malah auto reject bawah. Siapa yang ngeprank? Itu bandarnya. Siapa bandarnya? Bagi yang newbie mungkin baru pertama podcast karena dengar podcast ini karena nyangkut di saham KF dan INAF dan lain-lain, bandar adalah yang ngatur pergerakan seharga saham-saham farmasi. Mereka yang memutuskan untuk menggoreng sebelum vaksinasi dimulai, mereka juga yang memutuskan untuk meng-ARB-kan di saat vaksinasi dimulai dan setelahnya. Jadi kembali, jangan pernah merasa di-prank sama saham. Saham itu benda mati. Saham itu benda mati, nggak bisa ngeprank siapapun. Ngeprank saham lain aja nggak bisa, dia itu benda mati. Yang bisa ngeprank itu bandarnya.
Jadi kita lanjut dulu buat pembelajaran. Jadi kita tahu peristiwa ini terjadi ketika Pak Jokowi dan Pak Raffi Ahmad memang dari 2 minggu sebelumnya pun sudah dijelaskan bahwa mereka sudah ditargetkan tanggal 13 Januari 2020 akan dimulai program vaksinasi pertama. Pada saat itu tingkat efikasi, tingkat keefektifan Sinovac belum diketahui, izin BPOM belum diketahui, cuma targetnya sudah diberikan tanggal 13 Januari akan divaksinasi. Jadi dikebutlah semua 1 hari sebelum Pak Jokowi disuntik biar memenuhi syarat hukum, izin BPOM-nya dikeluarkan dan tingkat efikasinya pun ketahuan 65%. Di market outlook hari Jumat kemarin saya menjelaskan betapa sulitnya dan betapa pesimisnya, betapa sulitnya lah vaksinasi Sinovac ini bisa mengatasi pandemi karena tingkat efikasi yang cuma 65%. Tapi anyway ini yang terbaik yang Indonesia punya karena pilihannya divaksin Sinovac atau enggak, karena Pfizer dan yang lain-lain mungkin baru datang 6 bulan ke depan. Jadi pilihannya cuma itu kan, divaksin atau enggak. 65% itu ini cuman divaksinnya harus 2 kali, jadi divaksinnya gratis dan ada banyak kompleksivitas lainnya. Kayak gitu. Dan menariknya program ini justru dijadikan ajang bandar untuk menggoreng saham-saham farmasi. Saham farmasi yang sebenarnya hampir nggak ada hubungannya dengan hampir nggak ada hubungannya dengan vaksin. Contohnya PH, ini produk utamanya Antimo. Yes, memang benar kalau kalau orang sudah divaksin semua, pandemik sudah berakhir, mungkin ada orang lebih banyak pakai Antimo. Yes, mungkin benar sampai ini. Cuma kan apa hubungannya sama hari vaksin? Emang kapan selesainya? Jadi tentunya nggak ada hubungan vaksinasi dengan Antimo. Cuma ya tentunya pergerakan harga saham itu murni kebebasan bandar. Jadi kita tahu saham Antimo digoreng lah di hari yang sama, tanggal 5 Januari digoreng, sideways, tanggal 8 ini digoreng, ini tanggal 12 udah itu di ARB-in. Tanggal 13 Januari juga sampai YFA juga gitu. PYFA juga digoreng tanggal 5, diturunin, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 digoreng, 11 di auto reject atasin, tanggal 12 digoreng dibanting, udah itu di ARB-in 3 hari berturut-turut. Saham KF juga kayak gitu. Udah digoreng, tanggal 5 digoreng, tanggal ini diturunin, tanggal 8 goreng, auto reject atas, naik terus turun terus di ARB-in kayak gitu. Juga saham Inaf juga kembarannya juga seperti itu. Jadi ya satu hal yang perlu Anda pelajari lagi adalah yang terjadi di sini itu bukan karena vaksin, bahkan nasib masa depan perusahaan ini akan berubah, makanya harganya naik. Itu mindset salah yang banyak ditanamkan orang atau banyak yang tertanam di diri orang, ngira hubungan perusahaan dengan mengira kalau bandar atau harga saham wajib naik kalau perusahaannya dapat sentimen positif. Enggak sama sekali. Itu bukan cara harga market bergerak. Itu cara penentuan harga yang Anda lihat, Inaf di 5.600, sebelumnya di 7.700, itu bukan dengan berita. Bukan hanya karena vaksin, itu hanya momentum yang dimanfaatkan. Tanggal 13 Pak Jokowi mau divaksin. Ya udah yuk tanggal 5 kita goreng-goreng. Mumpung kan ada berita vaksin, mungkin banyak orang mau beli Inaf, KF, PH, PYFA, IRA dan lain-lain. Mumpung siapa tahu banyak orang yang mau beli, jadi bandarnya bisa jualan di harga mahal. Sama kayak lebaran, ketika lebaran harga cabai dinaikin. Mumpung banyak orang yang butuh masak buat hari raya lebaran. Nggak ada hubungannya sama kualitas cabai, nggak ada hubungannya sama supply cabai, nggak ada hubungan apapun. Harganya aja dinaikin. Ketika orang lagi pengen naik sepeda, harga sepeda dinaikin sama tukang jualan sepeda. Bukan sama market. Market nggak bisa nentuin harga, toko nggak bisa nentuin harga, yang bisa nentuin harga adalah tukang jualannya. Begitu juga di saham, bandar lah yang menentukan harga saham. Lanjut,
Jadi kita lihat semuanya dinaikin, dan dengan begitu kejamnya ketika vaksin ini harganya dibuat ARB semua kayak gini kan. Inaf auto reject bawah, KF auto reject bawah, PH auto reject bawah, PIF auto reject bawah, IRA auto reject bawah, semua di auto reject bawah. KLBF auto reject bawah cuma sehari, kenapa selanjutnya naik? Karena bandarnya beda, grafiknya beda. Anda lihat timelinenya, ketika KF digoreng-goreng, KLBF nggak kemana-mana karena bandarnya beda. Mereka nggak dalam satu grup yang sama, naikin dan ngebanting saham. Itu aja. Yes, KLBF farmasi. Yes, KLBF juga farmasi. Yes, KLBF nggak ada hubungannya sama vaksin. Sama-sama nggak ada hubungannya sama vaksin. Nggak ada hubungannya vaksin. Kenapa KLBF tuh nggak auto reject bawah terus-terusan? Karena beda bandarnya. Cuman itu. Jadi itu pembelajaran lain buat para newbie. Kayak gitu. Dan menariknya KF dan Indofarma itu dihubung-hubungkan banget sama vaksin corona. Karena apa? Karena sempat ada berita bahwa Indofarma dan Kimia Farma yang notabene dalam holding farmasi jadi anaknya Bio Farma akan berhubungan dengan distribusi vaksin corona. Ini menarik sebenarnya. Ini menarik bagi Anda yang mungkin bisa Anda coba pikirkan. Karena kita tahu vaksinnya gratis. Yang buat Bio Farma. Jadi yang dapat omset lebih besar itu Bio Farma. Akan dikasih gratis. Jadi Indofarma dan Kimia Farma sebenarnya kalau dalam bayangan saya ini cuma jadi gudang doang. Gue taruh dulu di gudang Kimia Farma di berbagai kota di Indonesia, gue taruh di situ, nanti kasih gratis ya ke rumah sakit yang akan ngevaksin. Juga Indofarma, yuk taruh di gudang, jadi mereka cuma jadi gudang drop off doang, bukan mereka yang buat, dan mereka juga jadi gudang cuma untuk ngasih gratis. Jadi sebenarnya vaksin itu sentimen negatif buat kalau ngomong perusahaan. Kalau ngomong perusahaan ini malah sentimen negatif, bukan positif. Kalau ngomong kinerja perusahaan, kalau ngomong laporan keuangan perusahaan, ini bisa jadi kinerja mereka lebih menyedihkan lagi di tahun 2021 ketika vaksin, sama seperti cerita rumah sakit yang jadi kesusahan keuangan karena program BPJS. Mirip-mirip. Bukan mereka yang buat, bukan mereka yang jual, mereka cuma gudang drop off doang buat distribusi. Ya nggak apa-apa, mereka BUMN. Tapi harga saham itu nggak ada hubungannya dengan ini semua. Mumpung banyak yang nggak ngerti, mumpung banyak yang nggak tahu, toh harga saham kan yang mutusin bandar KF dan Inaf kan bandar farmasi, atau yang dalam podcast 4-5 bulan lalu saya udah bilang nggak pernah ada hubungannya vaksin, yang naikin itu kan Ibu Kos. Ibu Kos ya, orang yang udah lama trading tentunya tahu siapa Ibu Kos. Yang naikin kan mereka, itu nggak ada hubungannya sama ini, sama keuangan kayak gitu. Jadi mereka yang menaikkan, jadi mereka jugalah yang punya hak menjatuhkan. Itu pembelajaran lain yang harus Anda dapatkan. Mereka yang menaikkan, mereka juga punya hak menjatuhkan saham ini. Lanjut, terus gimana? Terus dan lanjut lagi, terus dan menyedihkannya saya bahas dulu ini, aksi kekejaman bandar dalam meng-ARB-kan itu membuat banyak orang-orang yang nggak ngerti, banyak yang ngira kalau ada vaksin KF dan Inaf bakal naik, walaupun logikanya aja nggak kepikir dia, hanya karena sebelum vaksin digoreng sama bandarnya. Karena vaksin, bandar juga tahu retail nggak ngerti apa-apa kok. Kalau gua naikin dia percaya, sentimennya bagus. Kenapa bandar bukannya ngebanting ketika mereka cuma jadi gudang, ya buat apa? Mumpung banyak duit, mereka ngambil duit banyak orang. Dan salah satu uang yang mungkin diambil sama bandar adalah, ini cerita ada 2 orang, ini satu inisialnya I kalau nggak salah. Ini ada ini yang kami share di Instagram weekend ini. Dia curhat di saham KF yang turun, yang auto reject bawah, ikut masuk sini karena kemarin
mikir ini jalan satu-satunya buat aku bayar kuliah karena kuliahku mahal 25 juta. Nyatanya duit malah melayang, padahal ngira kalau vaksin sukses pasti naik lagi. Nggak mungkin pemerintah bilang jelek vaksinnya. Nyatanya nggak jadi kenyataan, nggak jadi lanjut kuliah. Menyedihkan banget. Dimana di sini lanjut ada satu lagi yang ngebahas komennya. Komen si inisial I ini kasusnya sama kayak gua. Dia kalau nggak salah inisialnya RG. Maksud pengen dapat untung buat bayar wisuda dan biaya kuliah yang nunggak. Karena gue kerja sambil kuliah. Jadi jalanin hidup sendiri. Kemarin ada dana tabungan 30 juta. Setelah nabung 2 tahun. Dia nabungnya 2 tahun. Gue beliin saham INAF 15 juta. KF 15 juta. Siapa tahu bisa dapat 5% aja. Lumayan buat biaya untuk wisuda dan biaya ongkos ajak keluarga dari kampung supaya bisa dampingi gua wisuda. Dan semua itu sirna deh, stres gua nih, kerja nggak fokus. Gua 2 hari ini cuti kerja, alasan sakit, ya emang sakit hati ini. Jadi ini hanya 2 cerita, ada banyak cerita lain yang ada orang minjem uang, ngambil uang arisannya buat dibeliin saham ini. Ada yang minjem uang online dari berbagai viral pinjaman online, dari mana-mana dia pinjam untuk dibeliin saham KF INAF ini ketika menjelang hari vaksin karena mengira bandar wajib menaikkan saham ini. Karena mengira saham ini naik karena vaksin ini. Jadi kalau Pak Jokowi dan Raffi Ahmad divaksin, harganya harus naik. Pasti naik. Jadi uang yang ditabung 2 tahun setengah mati, dibeliin saham ini. Jadi ini pemahaman yang sangat salah dan sangat berbahaya. Apalagi di zaman bursa saham 2.0 ini yang memang bandarnya lebih liar. Bandarnya lebih banyak lah untungnya, jadi dia lebih powerful kayak gitu. Jadi hati-hati banget melihat kondisi kayak gini. Jadi ini juga yang saya bilang, ada yang pinjaman online 10 aplikasi 500 juta. Ini nyangkut di KF. Ini Antam ya, ini KF ARB. Dia menggunakan arisan dan uang titipan ibu-ibu PKK. Nyangkut di IRA, gadai tanah sama BPKB mobil. Jadi ceritanya memang sedih-sedih banget karena simply knowledge yang buruk, edukasi yang buruk tentang harga saham yang harus naik kalau vaksin ini. Padahal ini sebenarnya vaksin itu kalau Anda ngomong KF dan INAF itu mungkin malah jadi berita buruk buat perusahaan. Tapi perusahaan ya perusahaan, harga saham ya harga saham. Perusahaan di-manage sama manajemen, sama Kementerian BUMN, sama direksi, komisaris. Harga saham itu di-manage-nya sama bandarnya masing-masing. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Kedua hal ini hanya nyambung kalau perusahaannya bangkrut, sahamnya disuspend. Cuma itu. Atau kalau perusahaannya kasih dividen, misalnya KF tahun 2021 ngasih dividen Rp20, Rp20-nya buat pemegang saham. Harganya 6.000, dia nggak peduli, dividen gue cuma 20 perak. Jadi Anda kalau mau beli permen kayak gitu, Anda bisa beli KF, mungkin tahun depan dapat dividen 20 perak, misalnya seperti itu. Jadi itu hal lain yang harus Anda pelajari. Terus apa aja yang bisa kita pelajari lain dari sini? Jadi saya kasih 3 poin untuk menghindari tips menghindari prank bandar di saham farmasi. Pertama, yang saya jelaskan tadi, pahami harga saham naik itu karena bandarnya yang naikin. Bukan karena vaksin, bukan karena fundamental, atau bukan karena garis yang Anda coretkan di candlestick, Anda warna-warna nama yang Anda berikan, bukan karena itu. Harga saham farmasi selama ini naik karena bandarnya yang menaikkan harga sahamnya. Dia memanfaatkan momentum vaksinasi untuk menaikkan harga saham. Kalau dia nggak manfaatkan, harganya nggak naik. Itu yang harus Anda pahami. Dan dia yang menaikkan, dia juga yang berhak menurunkan. Dia bisa menurunkan kapanpun dia mau.
di hari vaksin, sehari setelah vaksin, sehari sebelum vaksin, itu hak bandarnya. Selama itu menguntungkan bagi mereka, dia bisa nge-ARB-in kapan aja. Tapi kalau itu menguntungkan, kalau merugikan, ngapain dia ARB-in? Seperti itu. Itu pertama. Kedua, perhatikan perkataan dan pergerakan investor retail lainnya. Jika retail sepakat untuk profit taking besok, jual sahamnya hari ini. Ini saya jadi sehari tanggal 12 Januari saya ada wawancara di CNBC membahas tentang vaksin. Saya di situ mengatakan, besok vaksin mungkin better jualan hari ini. Saya bilang, better jualan hari ini, jual aja sahamnya hari ini. Gimana kalau besok masih naik? Ya nggak apa-apa, itu rezeki orang lain. Rezeki uang orang yang beli sahamnya dari Anda. Kalau Anda jual sahamnya hari ini, berarti kan Anda ngambil uang orang kan. Uang orang yang beli KF Enough, Anda jual, uangnya buat Anda, sahamnya buat dia. Kalau besok naik ya itu rezeki dia, nggak apa-apa. Selama Anda udah untung. Tapi itu akan menyelamatkan, kalau Anda punya mindset kayak gitu, itu akan sangat bisa menyelamatkan Anda dari prank-prank bandar di saham farmasi seperti ini. Kalau retail sepakat profit taking besok, jual sahamnya hari ini. Terus gimana kalau melihat itu? Jadi Anda lihat tuh di forum-forum saham. Wah, besok naik, besok bakal ARA, waktunya beli. Besok vaksin bakal semakin digoreng, KF dan Enough dan lain-lain. Anda dengar kalau retail semua ngomong itu waktunya Anda jualan. Kalau Anda udah punya. Kalau Anda belum punya, jangan beli. Ingat, ketika retail semua beli, harus ada yang jualan. Retail semua pengen beli, harus ada yang jualan. Apakah yang jualannya tolol, nggak tahu vaksin, besok? Atau yang jualannya bandar justru? Udah gua goreng nih, terus kita ini. Jadi Anda perhatikan perkataan, itu gunanya forum-forum saham. Untuk tahu retail ngomong apa. Kalau retail semua sepakat bakal terbang, itu waktunya Anda keluar. Kalau retail bilang ini saham brengsek, saham busuk, ARB terus bakal ke 50 kayak BEX, itu waktunya Anda perhatikan. Mungkin itu waktunya Anda masuk. Karena kalau retail semua mau cut loss, harus ada yang beli. Karena kalau retail cut loss nggak ada yang beli, nggak bisa naik kan harganya. Nggak bisa cut loss. Kalau Anda cut loss, harus ada yang ngasih uangnya ke Anda untuk merealisasikan kerugian Anda. Sahamnya diambil sama orang. Terus gimana hal lain untuk membaca pergerakan bandar? Terus itu kan perkataan. Terus gimana kalau pergerakan? Misalnya kita ambil contoh saham KF deh. Kita lihat ya. Kita lihat harga KF misalnya. Ini saya coba ajarkan cara membaca broker summary sederhana. Ini ilmu bandarmologi sederhana yang paling basic yang bisa digunakan bahkan bisa menyelamatkan Anda dari kejatuhan. Misalnya ini saham KF. Anda bisa lihat juga saham IRA, saham Enough, saham PH, mirip-mirip semua. Cuma yang ngapain diulang-ulang, saya pakai KF aja. Anda lihat. Jadi analisa bandarmologi adalah tentang membahas siapa yang beli, siapa yang jual. Karena harga saham bukan naik karena berita, bukan naik karena vaksin, naik karena bandar. Jadi kalau bandarnya beli, Anda bisa ikut beli. Contohnya, ini tanggal 8 Januari. Di sini kan 8 Januari ketika harga sahamnya digoreng. Ketika harga sahamnya naik, 8 Januari 2021, lihat yang beli paling banyak MG, GR, AZ, DR, DH, XC, UI, dan lain-lain. Paling banyak beli MG, GR. Ini broker-broker yang mungkin Anda nggak kenal. Tapi lihat Anda yang jual siapa. Ada YP di sini. YP itu Mirai Asset. Banyak dari kita punya akun di Mirai Asset. Ini peringkat ketiga nasabahnya di akhir tahun 2020. Peringkat ketiga jumlah nasabahnya, transaksi retailnya paling besar di sini. Ini yang jualan YP ada, NI ada, BNI Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada Philips Sekuritas, ada IPOT, Indo Premier. Ini peringkat 1 nasabahnya, mayoritas jualan. Ada retail XC di sini ajaib ada, cuma retailnya cuma beli 6.000. Tapi ini ada jual 6.000, 17.000. Ini tandanya yang beli MG, GR, broker-broker yang umumnya dipakai bandar, AZ kayak gitu, DR itu yang belinya. Broker-broker yang dipakai bandar, yang jualannya retail. Ini ketika naik pertama.
Besoknya dinaikin lagi, kita lihat tanggal 9. Jadi kalau Anda cukup yakin ini ada momentum vaksin. Ini ada momentum vaksin, kayaknya bandarnya mau ngegoreng, ngelihat MG ngeborong, sementara retail jual, itu Anda kesempatan masuk. Terus setelahnya di auto reject atasin, tanggal 11, menjelang vaksin. Yang beli ada YB. Ada YB, paling banyak YB, kedua YP. Ini udah menarik, retail masuk. Tapi masih ada BK, JP Morgan, masih ada CS, Credit Suisse, ZP. Ini CC masuk, yang jualnya juga mereka-mereka. Ada KK, PD masih jualan, retail masih jualan. KK, PD, OD itu masih jualan. Tapi yang beli paling banyak YB. Tadi tanggal 9 yang beli siapa yang paling banyak? MG ya. Oh, tanggal 9 coba. Oke, tadi yang beli MG, wah down ininya. Tanggal 8 ya, sorry. Tanggal 8 MG. Tanggal 8 MG pembeli paling banyak, kedua YB. Jadi mereka ketika retail masuk di ini pun bandarnya masih ikut masuk, karena buat ngebuat auto reject atas, buat ngeborong itu nggak bisa cuma retail yang beli, bandarnya harus ikut beli. Karena kalau retail yang beli kayak sekarang ARB harganya, bandarnya harus bantu. Beli dari mana? Dari mereka juga anyway. Cuma di tektok aja. Ini ketika tanggal 11. Kita lihat tanggal 12, sehari sebelum vaksin. Anda akan melihat sesuatu yang beda. Yang beli YP paling banyak. NI, PD, Mirai Aset, BNI Sekuritas, Indo Premier, Mandiri, Ajaib, Philips, BCA, Dana Reksa, retail semuanya beli. Ini di puncak sini. Di sini bandar banyak beli, di sini bandar dan retail ikut beli, di sini retail semuanya beli. Yang jualannya broker-broker bandar. MG tadi yang masuk dia yang ngegoreng di hari pertama ini jualan. YB jualan. OK, ini OK itu apa? Net Sekuritas jualan. Lumayan ini OK dapat duit retail 70 miliar. YB 43 M. MG 28 M. Kayak gitu mereka. BK yang tadi beli juga sebelumnya jualan juga. CS jualan. Jadi mereka jualan. Dikasihkan ke retail, mungkin bapak yang tadi yang uang kuliahnya dipakai ini dijual. Tanggal 13-nya juga sama. Tanggal 13-nya juga sama. SQ, CC, KK, ini PD, ini udah retail bantai-bantai sama retail kayak gitu kan. PD tanggal 13, tanggal 14-nya juga kayak gitu. Jadi sampai atas dulu deh, sampai tanggal 13 kita lihat bahwa bandar pertama untuk ngegoreng sampai auto reject atas, bandar harus bisa beli. Bandar harus beli. Tadi kita lihat ada YB beli, ada MG beli, ada CS dan broker-broker yang kita tahu bukan dipakai retail beli. Di puncaknya tanggal 12 tadi retail jualan. Retail yang beli, bandarnya cuman fokus jualan aja. Jadi nggak bisa naik. Ini dikomporin. Entah sama bandar, entah sama orang nggak ngerti, grup-grup saham. Ini besok vaksin, waktunya beli. Mereka pada beli. Inilah waktu Anda keluar. Ingat yang saya bilang. Ketika orang optimis, orang semua beli, ini waktunya keluar. Gimana kalau vaksin naik lagi? Terserah. Biarlah Anda kasih rezeki ke orang lain. Tapi Anda selamatkan dulu. Anda udah cuan nih, misalnya masuk di sini udah cuan kan? Jual aja. Apalagi kalau ngeliat monster, OK juga berbaik hati. Saya kasih deh 70 miliar. Besok vaksin, duit 70 miliar diambil sama dia. Buat lu aja deh sahamnya. Kayak gitu, buat lu. YB yang beli di bawah. Yang tadi beli di sini kan? Yang beli di sini, yang ngeborong. Ngeborong tanggal 11-nya YB ngeborong kan? YB ngeborong 50M. Kayak gitu. Besoknya tanggal 12 gua kasih lagi deh. Kalau nggak apa-apa. Besok vaksin saya sih ikhlas. YB ikhlas, saya jual, mereka jualan. Terus besok turun lagi. Setelah itu kita tahu di ARB-in tanggal 11, tanggal 13 di ARB-in, tanggal 13, tanggal 14 di ARB-in, pas vaksin.
14 di ARB-in, GR, YP, NI masih beli banyak. KK beli lotnya udah kecil-kecil tadi 70M, sekarang ini beli 1,4M kayak gitu tanggal 14, tanggal 15 juga. Kita lihat tanggal 15 YP masih beli, NI masih beli. Ini mulai ada gelombang retail mulai cut loss. Ini PD cut loss, SQ cut loss. Jadi ini mulai retail mulai ketakutan, mulai panik. Weekend ini saya lihat ada grup saham nyangkuters, mereka mau nyatuin strategi. Entah mau dia goreng, entah mau cut loss bersama, saya nggak tahu, saya nggak masuk grup itu. Cuma itu yang terjadi sekarang, di mana bandarnya semena-mena nge-ARB. Kenapa bandarnya nge-ARB-in? Simple. Karena mereka udah jualan kan di atas. Mereka memanfaatkan vaksin, pas vaksin mumpung orang banyak beli, gue jualan. Mumpung orang banyak yang beli, ini dagang, ini adu pinter. Ini bukan ekonomi-ekonomian, ini bukan vaksin-vaksinan. Jadi ini pembelajaran lain yang bisa Anda ambil. Jadi sekalian itu mengajak. Jadi, perhatikan perkataan dan pergerakan investor retail lainnya. Jika retail sepakat profit taking besok, jual sahamnya hari ini. Itu yang dilakukan bandar. Kalau retail semua besok profit taking, bandar beli, ya balik lagi dong duitnya ke retail. Mereka udah beli di bawah dari retail, di atas retail profit taking, bandar malah beli balik lagi ke retail harganya. Sahamnya. Kayak gitu. Dan yang ketiga, ini pembelajaran tentang ini, pembelajaran tentang mahasiswa tadi, ibu yang arisan, dan lain-lain. Kalau Anda sudah merasa trading saham adalah cara cepat dan mudah jadi kaya, dan siap menukarkan masa depan Anda dengan saham. Artinya apa? Berarti sudah waktunya Anda cuti trading untuk mendinginkan kepala Anda. Kalau Anda merasa, udah deh gue gak usah kerja lagi, tabungan gue 2 tahun gue beliin semua saham, karena ini cara cepat dan cara mudah jadi kaya. Besok vaksin, gue beli sahamnya hari ini, besok bandarnya wajib nge-auto reject atasin, gue cepat jadi kaya. Itu waktunya Anda udah stop dulu trading, sementara jual dulu semua saham Anda, pegang do cash, terus Anda pikir baik-baik, dinginkan kepala Anda. Karena keinginan cepat kaya, ada penjelasan psikologisnya. Ketika Anda udah yakin Anda akan cepat kaya, melakukan sesuatu, bahkan siap menukarkan masa depan Anda dengan saham, itu titik di mana Anda menjadi sangat bodoh. Ada penjelasan psikologisnya di mana ilmu Anda, saya nggak bilang Anda orang bodoh, tapi di titik itu siapapun jadi bodoh, termasuk saya. Jadi saya berusaha ngerem, jujur 2 minggu terakhir itu kayaknya beli apa aja cuan 10%, cuan 20%. Saya mulai kalap nih. Saya sampai diskusi, wah ini gawat nih, gue mulai kalap nih. Kalau perlu uang semua di tabungan gitu, uang istri semua beliin saham. Cuman kalau lagi waras saya nggak mikir itu. Artinya itu saya harus hati-hati. Saya stop. Fix, jangan asal top up aja kayak gitu. Fix, uangnya keluarin dulu, cari untung. Ini kan untung kan, kesempatan untung kayak gitu. Jadi kalau Anda ingat nasihat saya ini, saya yakin Anda akan jauh dari itu. Ingat, tujuan kita hidup itu untuk sukses, untuk berkecukupan, membiayai anak istri, bukan buat cepat kaya. Karena di titik Anda merasa bakal cepat kaya, di situ kehati-hatian Anda hilang, Anda kalap. Ini semua siap dikorbankan demi beli saham. Tukarkan masa depan, tukarkan tabungan, semua demi saham. Hati-hati kalau Anda merasa seperti itu. Terakhir, dan tentunya bursa saham, yang ini quotes yang saya terus coba katakan ke orang lain. Bursa saham adalah tempat adu pintar, adu modal, dan adu sabar. Bukan tempat bagi-bagi BLT. Anda mau masuk bursa saham, silahkan. Tapi ingat, ini tempat adu pintar, adu modal, adu sabar. Anda masuk ke bursa saham bukan niat, saya mau ngasih rezeki ke trader-trader lain. Bukan kan? Anda bukan mau bagi-bagi uang kan masukin ke bursa saham. Anda mau rebutan uang. Uang yang dimasukin, saya pengennya beli di 2.000 dari orang lain. Saya pengen jual ke orang lain di 5.000.
Berarti Anda pengen ngerebut uang orang, Anda ngasihnya di 2.000, pengen jual dari orang lain di 5.000. Itu kan yang Anda pengen lakukan. Semuanya adalah soal adu pintar, adu modal, dan adu sabar, bukan buat bagi-bagi. Jadi hati-hati ketika ada orang yang ngajak Anda masuk bursa saham. Oh, beli saham ini, beli saham ini, beli saham ini, gitu. Yakin dia menyuruh Anda beli bukan karena dia pengen jualan. Karena mayoritas orang, saya nggak bilang semua lah, mayoritas orang masuk ke bursa saham untuk dapat duit. Bukan buat bagi-bagi duit. Nggak apa-apa, saya masuk bursa cuma buat bagi-bagi duit aja. Saya punya saham, saya punya uang misalnya 1 M, ini ada saham busuk, kasihan orang pengen cut loss, saya kasih semua deh, biar mereka bisa cut loss semua. Atau ini udah profit nih, saya kasih deh duit saya ke mereka, saya pegang sahamnya aja. Apakah itu tujuan Anda beli saham? Kan enggak. Saham orang yang beli di 5.000 karena dia ngerasa bakal sampai ke 6.000. Jadi ketika Anda merasa di titik, beli sekarang saya aja, besok pasti naik, jangan lupa ada orang yang ngejual ke Anda. Anda lagi adu pintar sama dia. Atau Anda lagi adu modal sama dia. Atau Anda lagi adu sabar sama yang jualan ke Anda. Tanamkan ini, maka Anda akan lebih selamat seperti itu. Terus gimana masa depan KF dan INAF? Mungkin banyak juga yang bertanya ke saya KF dan INAF ke depan. KF INAF dulu deh. Kalau PH dan lain-lain saya nggak usah bahas. KF dan INAF, kalau Anda lihat KF, INAF kayak gitu, kita lihat grafiknya sama, harganya sama karena bandarnya sama. Sama-sama mungkin dirugikan karena vaksin. Secara fundamental tentunya ini jadi yes, bandar memang punya hak untuk nge-ARB-in berapa kali pun dia mau. Cuman kalau saya lihat cerita KF kan dulu harganya misalnya di 500-an, 600-an kayak gitu. Karena ada sentimen ini vaksin digoreng sampai 7.000-an. Ada orang yang pernah jualan KF di 600, mungkin dia beli lagi di 7.000. Kayak gitu. Dia beli lagi 7.000, sekarang dibanting. Saya satu hal yang saya tahu, saya nggak punya koneksi langsung dengan bandarnya, dengan ibu kos. Cuma satu hal yang saya tahu, memang udah biasa ibu kos buat ARB beberapa hari. Biasanya 3-4 hari seperti itu. Kalau di atas gini mungkin bisa ditambah kayak gitu. Tapi satu hal yang Anda harus pahami, ngebuat saham jadi auto reject bawah bukan cara efektif buat jualan. Maka kan udah cuan gede tuh. Mereka dari 600 digoreng sampai 7.000, even sekarang di 5.000, mereka udah cuan gede. Jadi kalau mereka mau profit taking lebih banyak lagi, mereka nggak bisa cuma nakut-nakutin kayak gini. Di ARB itu buat Anda stres, buat Anda pengen cut loss, bukan buat Anda pengen beli. Jadi saya percaya minggu depan, ini tanggal 19 Januari ke depan, seminggu, saya percaya ARB-nya sih akan berakhir. Itu kepercayaan saya. Di hari keberapa itu murni keputusan bandarnya. Ingat, harga saham itu naik atau turun, itu karena bandar yang memutuskan, bukan saya. Cuman Anda, mungkin itu jadi harapan. Saya sih optimis harga sahamnya ya. Kalau dibanting pun ya ingat, dia ngegoreng di sini kan, tadi kita lihat di awal-awal dia masuk jual di sini, ya dia pengen jual di atas itulah. Dan kalau ARB terus gini, ya dia nggak bisa jualan banyak karena retail takut malah pengen cut loss. Kecuali kalau grup-grup saham retail di weekend ini ngumpulin kekuatan untuk yuk kita borong saham KF, yuk kita borong saham INAF di 5.500, 5.400, 5.300. Kalau mereka ngumpulin kekuatan, bandarnya happy, dia bisa jualan lebih banyak. Seperti itu. Jualan lebih banyak, jadi nggak butuh dinaikin. Cuma sih saya optimis ini ARB-nya ya paling 2-3 hari lagi maksimal. Udah itu dia gerak naik. Saya lagi dukun-dukunan ini, bukan saya bandarnya, dan saya pun udah nggak punya saham ini. Kayak gitu. Cuman yang saya tahu pasti, kalau bandar mau jualan, caranya digoreng-goreng kayak gini. Naik, turun. Penjualan bandar terbesar terjadi di tanggal 12 dengan berita dan ini. Sisi negatifnya, dalam waktu dekat nggak ada berita yang renyah buat dipakai alasan ngegoreng KF dan INAF.
Karena ya vaksin ya mulai disuntikan, mungkin jadi mungkin dia nggak akan, bandarnya nggak akan sesemangat itu buat ngegoreng-goreng harga lagi. Seperti itu. Ingat ini saham sudah sangat mahal. Kalau Anda lihat misalnya, jadi jangan berpikir ini buat investasi jangka panjang, karena di ke 600-in lagi pun bisa. Tapi tentunya buat apa di ke 600-in dengan cara ARB terus ini ya tentunya nggak menguntungkan bagi mereka, karena mereka justru nggak bisa jualan. Kalaupun ujungnya mau diturunin sampai 600 lagi, harganya akan naik turun, akan banyak pom-pom di mana-mana, retail-retail dipancing beli supaya bandarnya bisa jualan. Nggak mungkin kayak gini terus, saya optimis ke situ. Ini berlaku buat KF, buat INAF, buat PH, IRA saya nggak terlalu ngikutin bandarnya seperti apa. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat, jangan patah semangat, dan ya tenangkan diri Anda weekend ini. Semoga Anda bisa, ini bagi Anda yang nyangkut, bisa selamat di saham ini atau terus bisa cut loss seperti itu. Itu aja mungkin pandangan saya untuk INAF, KF, dan lain-lain. So far retailnya belum terlalu banyak yang cut loss. Kalau retailnya cut loss itu akan karena kalau retail cut loss berarti bandar mau beli. Kalau dibeli retail lagi ya cuma tuker-tukeran doang. Sesama korban tuker-tukeran yang nggak banyak berubah. Cuma kalau nanti Anda lihat broker-broker besar lagi, ngeborong lagi, harga mulai naik, berarti sahamnya sudah berhenti di ARB kan. Udah berhenti di ARB-in dan mungkin mulai digoreng-goreng lagi. Belum tentu untuk buat new high, mungkin cuma buat memancing retail supaya tetap beli saham ini. Kan ada vaksin. Kan vaksinnya udah disuntik. Banyaklah ceritanya nanti, itu cuma tambahan doang. Itu satu. Oke, itu aja, dan mungkin itu aja, dan oh ya, satu lagi mungkin ini hanya pemikiran saya aja. Jadi jujur saya sebagai edukator merasa sedih dan ada sedikit merasa ya gagal sebagai edukator melihat cerita dari Bro I dan Bro RG kalau nggak salah inisialnya ini, yang nyangkut parah di INAF, di KF kayak gitu, karena ya keyakinan, karena keluguan mereka ngira kalau vaksin harga saham wajib naik kayak gitu. Padahal nggak ada kewajiban seperti itu kayak gitu. Cuman dan saya juga sadar kayak gitu ada kemungkinan karena saya udah jual KF saya nggak punya INAF, udah jual KF saya, ada kemungkinan di mana ya saya nggak tahu sih, itu harus kejaksaan, harus pengadilan yang mengecek. Ada kemungkinan saham yang karena saya udah pernah profit taking di sini, saham yang dia beli itu mungkin saham yang saya jual. Jadi uang 25 jutanya ini ada mungkin masuk ke saku saya sekarang, atau saku bandar, atau saku retail lain yang tahu, yang keluar ketika Bro Rudi Gunawan dan Bro Ivan ini masuk, itu masuk kayak gitu. Sorry kalau ini cuma satu hal yang pengen saya yang mau saya katakan di sini adalah ini saya aja lah niat baik saya buat ini. Kalau Anda berminat, kalau Anda bisa membuktikan bahwa misalnya Bro satu ini misalnya dia butuh bayar kuliah mahal seharga 25 juta. Dan duitnya malah melayang karena trading saham dan lain-lain. Dia membuktikan kalau memang mereka keluarga nggak mampu dan nggak bisa lanjut kuliah, mungkin dalam kondisi krisis di masa COVID ini. Dan satu lagi ini juga dia butuh uang buat dampingin wisuda dan lain-lain, beli INAF dan KF 15 juta. Kalau Anda bisa menunjukkan itu, Anda bisa kirim ke kami, Anda bisa hubungin kami di customer care, nanti customer care di CTS, di Halo CTS, di website kami. Anda bisa hubungin kami, Anda tunjukkan, nanti Anda akan dihubungi oleh ini saya. Kalau cukup convincing Anda orang yang sama, karena saya nggak kenal siapa ini, Anda akan dihubungin sama PA saya, dan saya ya bersedia membagi profit yang saya dapatkan dari saham. Saya akan ganti setengah dari kerugian Anda ketika saham ini bisa dijual. Kalau Anda mau, kalau Anda ini saya ganti setengahnya lagi Anda cari sendiri lah. Itu hukuman buat kenekatan Anda supaya jadi pelajaran buat Anda.
Tapi setengahnya saya bersedia ganti, berapapun kerugiannya nanti setelah bisa dijual. Kita kan nggak tahu, sekarang belum bisa dijual kan. Kayak gitu, Anda kontak nanti PA saya ini, nanti setengahnya dari kerugiannya. Kalau Anda bisa membuktikan semua poin yang Anda katakan ini benar ya. Saya bersedia membantu ya. Ini saya ini awal dari gerakan, karena saya tahu ini adu pintar, cuman kayaknya kurang fair orang yang udah lama adu pintar sama orang yang masih baru dalam kondisi kesusahan. Jadi siapa tahu kalau gini nanti rekan-rekan influencer lain, edukator lain juga tergerak untuk ya membantulah sesama investor retail, bukan dari sisi edukasi, bukan cuman pamer screen cap, tapi yuk kita share keuntungan kita buat orang-orang yang mungkin belum ngerti, belum teredukasi dengan baik, tapi malah justru mendapatkan musibah atau kecelakaan yang begitu besar dalam kasus ini. Seperti itu. Jadi itu hanya ini saya aja. Jadi kalau Anda kenal atau ini mungkin ini nggak baca podcast ini, Anda bisa forward share di sini supaya orangnya bisa ditemukan, dan kalau dia bisa membuktikan dia ini, setengah dari kerugian Anda akan saya cover. Saya transfer uang karena Anda nggak butuh workshop, nggak butuh apapun, ya Anda butuh bantuan supaya bisa melanjutkan sekolah Anda. Saya dengan senang hati sharing, saya ambil profit dalam trading saya yang mungkin ada juga didapatkan dari KF, mungkin saya kasih ke Anda. Setengah dari kerugian yang Anda derita, tinggal kita hitung, nanti saya transfer. Gitu aja. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Thank you buat rekan-rekan yang sudah mendengarkan. Silahkan kalau ada punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom pertanyaan. Di tengah minggu saya akan buat podcast Bicara Bandar Q&A session untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak di like buat Anda. Hati-hati terus dalam trading, jangan nekat. Ingat pembelajaran yang saya share dalam podcast ini, jangan nekat, terus hati-hati. Sehat selalu, saya Arga dari Creative Trader. See you next time.